Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita wa sallimta wa barikta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma aftah lana futuhal arifin waj'al amalana khalisatan liwajhikal karim warhamna ya arhamar rahim rahmatan min indi rahmatan duni bi rahmatika aman siwak. Amma ba'd. Di video kali ini kami akan melanjutkan ngaji kitab Khulasah Nurul Yakin juz 1, kitab karangan Syekh Umar bin Abdul Jabbar, kitab yang membahas tentang sejarah agama Islam atau sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Hijratul habasati asaniyah ai hadihi utawi iki iku hijratul habasati iku hijrah marang negara Habasah asaniyah kang kaping pindho. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang hijrahnya sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW ke negara Habasah untuk kedua kalinya. Habasah kalau sekarang itu adalah negara Ethiopia. Ba'da dukhuli Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qaumi asibah. Ba'da dukhuli Nabi dalam sause oleh mlebune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa qaumihi lan kaum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam asibah ing bukit. Amaro perintah sinten Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jami'al muslimina ing sekabehane pira-pira wong muslim perintah bil hijrati kelawan hijrah ilal habasati marang negara Habasah. Setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya masuk ke bukit, ini masih ada hubungannya tentang video yang kemarin yang mana kaum Quraisy mempunyai keinginan untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena sangat kesal melihat Islam semakin berkembang di kabilah-kabilah yang ada di bangsa Arab. Melihat seperti itu, kaum Quraisy mengepung Nabi Muhammad SAW beserta kaum-kaumnya. Melihat apa yang dilakukan kaum Quraisy, amaro jami'al muslimina bil hijrati ilal habasah. Nabi Muhammad SAW memerintahkan seluruh orang-orang yang muslim, yakni sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW untuk hijrah kedua kali ke negara Habasah. Kemarin sudah diceritakan dulu pernah hijrah pertama kali karena yang ikut di waktu itu sedikit, akhirnya setelah 3 bulan kembali lagi. Nah, ini adalah yang kedua kalinya istilah hijrah yang ada di agama Islam. Di waktu itu fahajaro salah satun wasamanu narojulan. Fahajaro nuli hijrah sapa salah satun wasamanuna 83 apane rojulan wong lanangi. Wasamaniyata asyrota lan 13 apane imro'atan wong wadone. Minhum iku tetep setengah saking muhajirun Ja'far ibnu Abi Thalib utawi Ja'far ibnu Abi Thalib. Dikala itu yakni perintah yang kedua untuk hijrah ke negara Habasah, yang ikut hijrah dikala itu lumayan banyak, sekitar 101 orang dengan rincian 83 laki-laki, 11 untuk perempuan. Salah satu yang mengikuti hijrah ke negara Habasah ialah Ja'far ibnu Abi Thalib. Di sini ada keterangan berbeda antara khulasahnya sama matan sarahnya. Di sini ada keterangan berbeda antara Nurul Yakinnya sama khulasahnya. Kalau khulasahnya totalnya ada sekitar 84 dengan rincian 73 laki-laki, 11 perempuan. Tapi kalau di kitab induknya di situ ada 83 laki-laki, 18 perempuan. Kami mengikuti redaksi yang ada di kitab Nurul Yakinnya dengan total 101 orang. Rinciannya 83 laki-laki, 18 perempuan. Setelah hijrah ke negara Habasah, yakni Ethiopia, walahikol nemoni bihim kelawan muhajirin sapa muslimul Yamani. Sapa muslime wong Yaman, wahum utawi muslimul Yaman Abu Musa al-Asy'ari iku Abu Musa al-Asy'ari wa banu ammihi lan anake pamane Abu Musa al-Asy'ari.
ketika hijrah ke negara Habasah, orang-orang Muhajirin bertemu dengan orang muslimnya negara Yaman, yakni Abu Musa al-Asy'ari beserta anak pamannya Abu Musa al-Asy'ari bertemu. Wakanat lan ono apa hadil hijrah tu apa ikilah hijrah fisanati sabiati iku tetep ing dalem taun 7 minan nubuwati kang tetep saking diangkat dadi rasul. Kejadian ini yakni hijrahnya sahabat-sahabat Nabi yang kedua kali ini di tahun ke-7 setelah Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul. Jadi di saat itu kira-kira usia Nabi Muhammad SAW sekitar 47 tahun. Itu adalah cerita perintah Nabi Muhammad SAW kepada sahabat-sahabatnya melihat apa yang telah dilakukan kaum Quraisy dengan tujuan untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Yang dilakukan Nabi Muhammad SAW di kala itu Nabi Muhammad SAW mengkhawatirkan nasib sahabat-sahabatnya, orang-orang muslimin di waktu itu, karena yang diincar itu Nabi Muhammad SAW. Takutnya akan berdampak buruk kepada sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Oleh sebab itu Nabi Muhammad SAW memerintahkan sahabat-sahabatnya untuk hijrah ke negara Habasah. Karena di sana rajanya terkenal orang-orang yang bijaksana, atau penggede-penggede di negara Habasah itu orang-orang yang bijaksana. Makanya Nabi Muhammad SAW memerintahkan sahabat-sahabatnya untuk hijrah ke negara Habasah. Kesimpulannya, pada dukhuli Nabi SAW asibah fisanati sabiati amara muslimina bil hijrati ilal Habasah amaratan saniyatan. Setelah Nabi Muhammad SAW masuk di perbukitan di tahun ke-7, Rasulullah SAW memerintahkan umat muslim untuk hijrah kedua kali ke negara Habasah, yakni Ethiopia. Di kala itu fahajaro salah satun wasamanu narojulan wasamaniyat ta'asrota imro'atan, yang mengikuti perintah Nabi Muhammad SAW di kala itu, yakni untuk hijrah ke negara Habasah, ada 83 kaum laki-laki, 83 orang laki-laki, 18 orang perempuan. Walahiqa bihim muslimul Yaman. Dan di saat bepergian atau hijrah menuju Habasah, orang-orang yang hijrah, sahabat-sahabat Nabi yang hijrah bertemu umat muslim di negara Yaman. Salah satunya adalah Abu Musa al-Asy'ari dan anak dari paman Abu Musa al-Asy'ari. Islamu malikil Habasah wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Walafu minkum hidayah shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.